Selamat datang kembali buat sahabat Maharani. Terima kasih ya sudah mampir ke rumah Maharani hari ini. Saya Nyonya Rumah Maharani, Putu Anggreni, menyambut sahabat-sahabat. Walaupun kita rumahnya rumah virtual, tapi serasa kita berkumpul bersama. Puji syukur, alhamdulillah. Ini adalah hari yang penuh berkah, Jumat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti akan mute ya, yang ada suara-suara supaya kita bisa bergantian berbicara. Dan sahabat Maharani, hari ini kita semangatnya adalah semangat kemerdekaan. Karena ini bulan Agustus, dan Indonesia di bulan Agustus tahun ini memasuki usia yang ke-75 tahun. Wow, luar biasa ya. Dan spirit ini menjadi spirit kita perempuan-perempuan luar biasa di Indonesia. Itulah makanya Rumah Maharani mengangkat tema kali ini di Wow Cerita Maharani. Bagaimana mencintai Indonesia dimulai dari rumah. Cinta Indonesia dan optimisme dimulai dari rumah. Itulah yang semangat ini yang mau kita tularkan bersama. Dan sahabat-sahabat Maharani kita akan rekam ya di YouTube nanti teman-teman yang tidak bisa bergabung di Rumah Maharani bisa menyaksikan lewat channel YouTube. Terima kasih sekali lagi dan supaya tidak berlama-lama di sini juga sudah hadir para speaker kita. Udah ada Ibu Sylvia dan Mbak Seli dan Mbak Alia. Itu Celia cantik sekali Ibu Sylvia. Hai Bu, selamat datang ya Bu di Rumah Maharani. Juga Mbak Hening Parlan, sahabat saya, aktivis yang luar biasa, juga sudah hadir. Cuma tadi Mbak Hening bilang sinyalnya terlempar-lempar. Saya bilang tangkap aja Mbak kalau kelempar. Hai Mbak Hening. Mbak Hening ini koordinator lingkungan di PP Aisyah Muhammadiyah. Dan Mbak Yeni Wahid akan segera bergabung. Mbak Yeni itu kebetulan ada meeting hari ini yang mendadak juga. Kita berharap beliau akan segera bergabung ya bersama kita. Dan untuk kita memulai acara pada siang hari ini, saya akan perkenalkan MC Rumah Maharani, juga relawan Rumah Maharani yang cantik, Loli Imelda Hutapea. Silakan Loli. Terima kasih Mbak Putu. Halo semuanya, selamat siang, sahabat Maharani. Terima kasih untuk waktunya sudah join bersama-sama kita hari ini. Senang sekali bisa bertemu kembali di Cerita Wow Maharani, yang setiap session temanya juga semakin wow banget. Selamat datang ya semuanya. Apa kabar? Sehat dan bahagia ya. Terima kasih sudah bergabung. Cerita Wow Maharani yang ke-6 kali ini akan dibagikan oleh tamu inspiratif. Ade Loli boleh ya aku interrupt dulu. Kak Esra bisa tolong hostnya dibalikin ke aku. Oh, udah ya. Kan ada beberapa teman-teman yang masih belum mute. Ini nggak semua bisa saya mute. Oke. Mungkin boleh tolong di mute ya. Oke, Ade Loli, boleh dilanjut. Oke, sahabat Maharani, untuk ketertiban kita bersama supaya kita sharingnya enak, mungkin bisa di mute dulu suaranya. Kita mulai lagi ya. Cerita Wow Maharani yang ke-6 kali ini akan dibagikan oleh tamu inspiratif yang super istimewa. Mereka akan bercerita bagaimana seorang perempuan atau ibu berperan membangun suasana optimis dan penuh cinta dalam keragaman Indonesia dimulai dari rumah. Sahabat Maharani bisa mendapatkan pembelajaran dari hati mereka yang luas dan menularkan semangat optimis dan cinta setiap hari. Pastinya pasti akan sangat membukakan cakrawala berpikir perempuan Indonesia. Kita sapa speaker kita dulu ya yang udah ada. Ini ada Ibu Hening Parlan ya, Kak Putu. Apakah ya, Mbak Hening sudah ada. Oh, oke. Ibu Yeni sudah bersama kita? Ya. Ibu Yeni sudah bersama kita belum, Mbak? Mbak Yeni belum. Mbak Yeni akan menyusul. Di sini sudah ada Ibu Sylvia dan dua putri-putrinya, Mbak Seli dan Mbak Alia. Sahabat Maharani, saya perkenalkan Ibu Sylvia Laksono dan putri-putrinya yang cantik. Ada halo. Sekali ada Mbak Alia Laksono dan Mbak Seli Laksono. Terima kasih ya Mbak untuk waktunya sudah mau sharing-sharing bersama kita hari ini. Sahabat Maharani, kalau dengar nama belakang mereka, pastinya sahabat Maharani sudah menebak. Mereka ini adalah keluarga dari Bapak Agung Laksono yang pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menko Kesra.
beliau bertiga juga tentunya beliau bertiga juga adalah orang yang sangat besar sekali perannya dalam membantu mendukung support kesuksesan Bapak Agung Laksono. Kita simpan dulu sharing-sharingnya biar nanti tambah seru. Kita sapa lagi speaker kita, Mbak Hening Parlan. Halo Mbak Hening. Mbak Hening pasti mendengar, cuma lagi mengatur posisi, jadi boleh diperkenalkan. Kameranya mati aja. Oke, sahabat Maharani, Mbak Hening Parlan ini adalah seorang ibu dari 2 anak dan juga koordinator lingkungan hidup LHPB, pimpinan pusat Aisyah, dan beliau ini uniknya pernah menjadi Direktur Humanitarian Forum Indonesia yang membawahi 16 organisasi lintas agama dan mengawali karir sebagai jurnalis di majalah Editor dan pernah mengalami 2 kali pemberedelan media. Seperti apa ceritanya? Nanti kita akan sharing-sharing lagi. Nah, karena Mbak Yeninya belum ada, tapi boleh aku perkenalkan dulu Ibu Yeni atau kita sharing-sharing dulu dengan speaker yang ada atau bagaimana? Mbak Putu. Mungkin kita lanjut dulu boleh, Deloli. Oke, diperkenalkan dulu Ibu Yeni. Sepertinya Mbak Yeni juga semua udah kenal ya. Oh iya, benar-benar. Jadi kita tinggal menunggu Mbak Yeni berbagi sama kita, siap. bisa lanjut deh. Oke. Sahabat Maharani, kalau kita dengar nama Ibu Yeni Zanuba Wahid, pasti kita semua sudah tahu beliau adalah putri dari Presiden Indonesia yang keempat, almarhum Abdurrahman Wahid yang akrab kita sapa dengan Gus Dur. Beliau terkenal dengan perjuangannya, pemikirannya tentang demokrasi, pluralisme, dan toleransi untuk menerima keberagaman pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup yang bermuara pada hidup yang berdampingan secara damai. Dan jargon yang paling saya suka dari Pak Gus Dur itu adalah, itu aja kok repot. Dan Ibu Yeni juga sempat mengecap pendidikan di Harvard Kennedy School pada tahun 2003 dengan gelar Master of Public Administration, dan sebelumnya mengawali karir dan memutuskan menjadi seorang wartawan. Bahkan pernah bertugas di daerah konflik seperti Timur dan Aceh. Bahkan tulisan beliau pernah mendapatkan anugerah di Walkley Award. Pernah mengalami banyak hal dalam melakukan tugas pada situasi yang mencekam, sampai pernah ditodong senjata oleh oknum ABRI, dan semuanya itu tidak mengurangi rasa cinta dan semangat beliau dalam memperjuangkan kebenaran bagi kedamaian Indonesia. Dan saat ini Bu Yeni tetap meneruskan perjuangannya melalui lembaga The Wahid Institute, juga sebagai Komisaris Independen PT Garuda Indonesia dan PT Duta Inti Daya. Deloli sepertinya ke unmute, mungkin bisa dibuka lagi. Saya coba bantu buka ya. Adeloli Oke. Oke. Sharing kita hari ini akan dibantu oleh moderator kita, ada Kak Esra Manurung. Halo Kak Esra. Halo Kak Esra. Udah kasih tangan tadi. Hai langsung aja. Sorry Kak, nggak kelihatan. Oke, Kak Esra adalah founder dari Yayasan Maharani Kirana Pertiwi. Beliau juga seorang praktisi di bidang keuangan yang sudah melanglang buana ke berbagai penjuru dunia, penulis buku bestseller Selling with Attitude dan perempuan dari Rumah Bercahaya Emas. Dan sahabat Maharani juga ada nyonya rumah kita yang energik, ceria selalu. Nyonya rumah kita, halo Kak Putu Anggreni. Hai Lali, terima kasih. Lagi ada di mana? Kok tempatnya keren banget. Oh iya, hari ini nyonya rumah Maharani lagi ada di tempat yang seru di Kampung Aridatu. Aduh, tapi nanti aku cerita. Nanti di sela-sela kita ngobrol aku akan cerita apa sih Kampung Aridatu dan siapa sih yang punya. Udah ada di sini sih yang punyanya. Tapi nanti deh, aku umpetin dulu. Nanti aku akan perkenalkan di tengah-tengah kita ngobrol ya. Siap sahabat Maharani, Kak Putu Anggreni ini adalah Ketua Yayasan Maharani Kirana Pertiwi. Beliau juga aktif di bidang keuangan
Dan kalau mau tahu banyak tentang Maharani Kirana Pertiwi, kita dengarkan penjelasan dari Nyonya Rumah kita. Silakan Mbak Putu. Makasih Loli. Mungkin nggak banyak juga. Nanti kita akan lihat aja video Rumah Maharani. Jadi Rumah Maharani ini diinisiasi oleh 6 orang sahabat awalnya. Jadi yayasan ini adalah kita empowering perempuan karena Maharani Kirana Pertiwi itu artinya perempuan unggul cahaya bangsa. Dan ini diinisiasi oleh founder kita Kak Esra Manurung yang jadi moderator pada hari ini. Jadi tadinya 6 orang sahabat ini punya kegiatan sosial sendiri-sendiri. Tapi atas inisiasi Kak Esra, supaya kegiatan kita lebih bisa bertanggung jawab kepada donatur kita dan supaya bisa lebih efektif dalam pelaksanaannya, kita buatlah payung Yayasan Maharani Kirana Pertiwi. Kegiatan utama kita adalah empowering perempuan, pemberdayaan ekonomi untuk perempuan-perempuan marginal, dan juga perlindungan hukum untuk mereka. Kami juga membantu para keluarga-keluarga mereka dan anak-anaknya karena sesuai tagline kami, dimulai dari rumah untuk Indonesia, tentu saja yang lebih gemilang ke depan. Nah, dan Maharani Kirana Pertiwi ini juga bagian dari voluntary agency kami. Kami berterima kasih kepada Langkah Kemenangan Group. Langkah Kemenangan Group ini adalah partner agency Manulife Indonesia, di mana memayungi Maharani Kirana Pertiwi. Jadi Langkah Kemenangan Group merupakan agensi partner filantropis pertama di Indonesia. Itulah kita bersama-sama berjalan dengan Langkah Kemenangan. Jadi terima kasih sekali atas supportnya untuk kegiatannya. Nanti kita akan putarkan videonya ya, Dek Loli ya. Dan tapi mungkin kita mulai dulu untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih Loli dan terima kasih sahabat-sahabat perempuan. Sahabat Maharani, sebelum kita mulai sharing kita hari ini, ada beberapa peraturan yang harus kita taati bersama demi kelancaran kita bersama, yaitu setiap peserta yang ada mengisi data sesuai dengan nama lengkap supaya kita saling mengenal satu sama lainnya, dan selama mengikuti acara mohon audionya dalam posisi mute, dan apabila ada pertanyaan yang akan diajukan harap terlebih dahulu raise hand dan kita tertib selama acara berlangsung. Terima kasih, saya serahkan kepada Kak Esra. Silakan Kak Esra. Makasih Loli, makasih Mbak Putu. Selamat siang Ibu Sylvia, Ibu Sally, dan juga Mbak Alia, Mbak Hening yang sudah hadir. Terima kasih untuk kesediaannya sekali lagi. Aku mau langsung bertanya ini boleh ya? Kita mulai dari Ibu Sylvia. Bu, senang banget bisa ketemu Ibu. Akhirnya kenalan, walaupun kita ketemunya virtual, tapi emang sekarang virtual sih ya Bu ya. Jadi gini loh Bu, saya tuh ngelihat Mbak Sally, karena kebenaran kita ini anaknya pernah satu sekolah ya. She's a really strong woman. Terus lihat juga profilnya Mbak Alia. Ibu tuh ibu yang sangat sukses dengan suami yang sangat sukses. Nah, jadi Mbak Alia. Nah, terus aku tuh kita tuh kayak pengen belajar banget gitu loh Bu dari Ibu. Sebenarnya gimana sih Bu Ibu membuat harmoni di rumah? Karena kan di rumah Ibu nih setahu kita nih, kalau saya salah diedit ya Bu. Ada perbedaan, ada Natalan, ada Lebaran, semuanya lengkap gitu di rumah. Nah, itu tuh gimana Bu? Kok bisa ya Indonesia kecil di rumah Ibu? Cerita dong, apa prinsip Ibu untuk menciptakan harmonis di rumah selama ini? Saya catat loh Bu prinsipnya ya, nomor 1. Ya, bisa langsung dijawab. Oh iya, langsung ya. Bisa langsung dijawab ya Mbak Ersa ya. Iya Mbak, iya Ibu, iya. Ersa. Ersa, apa kabar? Ersa, apa kabar? Terima kasih untuk Maharani. Saya diberi kesempatan untuk bertatap muka, sekalipun kami jauh, tapi kita dekat di hati. Ya memang suami saya di dalam rumah tangga saya kita terapkan Pancasila, dasar ya Pancasila, dasar negara. Karena ya saya tetap dengan agama Kristen, suami saya tetap agama Islam. Tapi kami melakukannya, menjalankannya saling menghargai. Kalau misalnya suami saya lagi udah waktunya sholat, saya yang siapin semuanya untuk dia sholat. Dan saya ingatkan kepada dia, sudah waktunya, cepat. Dan buat saya juga begitu. Juga dia, kalau misalnya hari Natal saya minta izin untuk pasang pohon, dia izinkan.
Jadi kita saling mengisi. Dan waktu anak-anak saya nikah pun, saya juga tetap saya pakai pengajian dulu, siraman. Jadi adat istiadat agama itu kita harus junjung tinggi. Kita utamakan di dalam rumah tangga. Dan untuk saya dengan anak-anak selalu kita bicara terbuka di saat kita lagi di kamar tidur rame-rame semua lagi lengkap, kita ya sambil kita bicara yang mana yang baik, mana yang boleh mereka kerjakan, dan sambil menegur apa yang salah gitu. Itulah ini. Sebenarnya saya ini waktu diminta untuk ini, sebenarnya saya malu. Saya itu nggak ada apa-apa. Saya cuma ibu rumah tangga, hanya sebagai ibu rumah tangga yang mendidik anak-anak ya dengan sebagai seorang ibu. Jadi kalau saya lihat di sini ada Yeni Rahman, ada ini, ada, aduh rasanya saya kecil gitu, saya malu sebetulnya. Wow, Ibu luar biasa banget ya. Bagi kita di Maharani, kesuksesan seorang perempuan itu Bu bukan dilihat dari gelarnya atau prestasi kerjanya loh, tapi dari kesuksesan suaminya juga dan kualitas anak-anak yang dia besarkan di rumahnya. Jadi Ibu luar biasa. Ya, Ibu luar biasa. Nah, Mbak Sally, Mbak Sally kan Kak Esra, oh Ibu Yeni udah datang. Selamat datang Bu Yeni. Aku langsung loncat-loncat ya. Aku loncat-loncat. Mbak Yeni, aku akan segera ke Mbak ya. Sekarang aku nanya ke Mbak Sally dulu. Mbak Sally, jadi Mbak ini kan dibesarkan oleh seorang ibu yang luar biasa. Sebentar aja Ibu ngomong, saya udah langsung lihat Ibu orangnya humble banget. Nah, apa pelajaran mengenai harmonisasi di rumah yang Mbak Sally dapat buat pribadi nih? Kan Mama tadi pendapatnya udah sendiri. Kalau Mbak Sally gimana? Bagaimana menjaga harmoni di rumah selama ini? Terima kasih Mbak Esra. Mungkin saya sapa dulu teman-teman semua, ibu-ibu di sini luar biasa. Terima kasih kehadirannya Ibu Tasya Madias, Ibu Dili, Ibu Jin, Nyonya Rumah terutama juga Ibu Yeni Wahid dan semua ibu-ibu di sini. Bangga sekali bisa berada di sini bersama-sama dengan ibu sekalian, sharing sedikit mungkin mengenai harmoni dalam tangga. Satu hal yang saya pelajari dari kedua orang tua saya itu demokratis banget di rumah. Jadi kita bisa bicara apapun gitu, mengenai apapun secara terbuka, bahkan kesannya tanpa jarak kadang-kadang gitu. Jadi benar-benar bisa bercerita, bisa mengeluarkan isi hati gitu. Jadi itu mungkin ya resep harmonis dalam keluarga yang saya pelajari sekarang gitu, yang saya pelajari setelah sekian lama. Kemudian saya juga berumah tangga, kemudian mencoba menerapkan hal itu. Memang kedekatan antara orang tua dan anak itu yang membuat jarak, melepaskan semua jarak sehingga kita bisa puji Tuhan kami bisa dalam lingkungan yang cukup harmoni dan saling pengertian. Dan terutama yang saya lihat memang satu hal yang ayah saya juga selalu tekankan itu adalah peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan, hal kecil aja tapi konsisten. Itu yang saya lihat dari semenjak beliau dari dulu, dari saya masih kecil sampai terakhir ini pada masa pandemi ini sangat terasa karena kebetulan membuat saya harus ada di rumah berbulan-bulan tanpa bisa keluar, itu membuka mata juga melihat bahwa dalam keadaan seperti ini pun ayah saya selalu belajar untuk memahami orang lain, dan mungkin itu yang menjadi salah satu kunci harmonisasi juga, bahwa kita harus belajar memahami orang lain. Nah, hal kecil yang ayah lakukan secara konsisten itu kemarin selama pandemi ini, di awal pandemi ketika belum PSBB, beliau sudah bagi-bagikan masker dan hand sanitizer di jalan di depan HI. Waktu itu beliau sendiri turun ke jalan. Itu membuat saya menjadi terpancing juga untuk merasakan bahwa kita tuh semua harus ikut andil di dalam apa yang terjadi di sekeliling kita. Gitu. Kemudian juga beliau pada saat bulan puasa kemarin buka dapur dari rumah untuk memberikan makan 300 orang tiap hari. Nah,
itu ya Maya, selama bulan puasa 300 orang. Wow. Itu sih sebenarnya kalau dipikir nggak mungkin ya Maya, secara manusia kayaknya manusia agak mustahil gitu, 300 kan bukan juga jumlah yang kecil kali 30 hari itu, tetapi ya alhamdulillah, puji Tuhan, ketika ada niat baik semua dibukakan gitu. Jadi itu yang saya perhatikan, pelajari, orang tua saya saling support, saling mendukung dan saling mencoba memahami. Mungkin itu Mbak Esra. Wow. Aku belajar nih Bu Sylvia. Ibu berhasil menduplikasikan apa yang Ibu yakini kepada anak-anak Ibu. Ini adalah tantangan kita ya Mbak Putu ya. Kita nih lagi tantangan ya, belum kayak Ibu. Ibu mau udah kelihatan hasilnya. Kami nih Bu lagi proses nih Bu. Jadi mesti banyak belajar. Nah, di sini juga ada Mbak Lia yang kalau aku bilang milenial ya, tapi udah aktif loh. Iya, udah aktif loh. Beliau sebagai staf khusus kreativitas dan inovasi Kemenpora. Wow, keren banget Mbak Lia. Jadi Mbak Lia ini kan milenial. Milenial itu peduli nggak sih dengan dengan saling menghargai dalam perbedaan. Kalau milenial kayak Mbak Lia ini ngeliatnya gimana? Dan kalau gimana? Ya, definitely pengaruh orang tua dan lingkungan keluarga, upbringing dan environment itu ngefek banget ke cara aku memandang dunia dan belajar untuk menghargai perbedaan. Itu bukan saja diajarkan di sekolah dari pendidikan Pancasila, tetapi diajarkan di rumah juga untuk menghargai orang walaupun berbeda pendapat, beda pemikiran, berbeda ras, suku, agama dan lain sebagainya. Karena kalau semua orang sama semua itu malah kayak nggak seru gitu, kayak it's always more fun kalau ada diversity, kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, malah hal-hal itu yang lebih membuat dunia kita lebih dinamis kan. Nah juga aku melihat kita sebagai anak-anak muda itu di era zaman sekarang yang digital based banget, itu kita lebih bisa ikut serta dalam beberapa macam gerakan untuk that celebrates diversity and social justice. Kayak contohnya beberapa bulan yang lalu ada pergerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat. Itu mulainya di Amerika Serikat dan snowball ke Eropa, ke Asia, dan ke negara-negara lain, ke Amerika Latin dan lain sebagainya. It snowballed all over the world. Nah, dari sini kita melihat banyak anak-anak muda yang turun ke jalan walaupun mungkin situasi lagi nggak kondusif dengan pandemi ini, tetapi mereka masih meluangkan waktu untuk menyuarakan kepentingan mereka, keresahan mereka, dan isi aspirasi mereka dan kekecewaan mereka terhadap sistem pemerintahan yang unfortunately itu didesain sedemikian rupa untuk membeda-bedakan dan mengklasifikasi dan box orang-orang gitu loh. And it's very very sad that dunia ini seperti itu, tetapi sangat bersyukur kita ada sosial media, kita bisa ada teknologi untuk bisa menyuarakan aspirasi kita ke orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi untuk benar-benar membuat perubahan di dunia ini gitu, perubahan di lingkungannya dia gitu. Jadi saya melihat anak-anak muda zaman sekarang itu memang udah lebih berani menggunakan platform-platform yang sudah beraneka ragam, bukan saja Instagram tapi ada Facebook, ada YouTube. Itu kemarin di Instagram itu rame yang Blackout Tuesday itu. Jadi itu untuk it's a sign of solidarity that kita walaupun bukan kulit hitam tetapi kita adalah ally dari kulit hitam, kita stand sama mereka, kita berdiri bersama orang-orang kaum minoritas dan kita membela mereka dan kita ingin mereka mendapatkan kesetaraan sama seperti orang yang mungkin yang kulit putih, yang kulit light skin lah gitu. Nah, perbedaan itu juga ada di Indonesia. Saya melihat teman-teman saya yang kalangan yang datang dari Indonesia Timur yang mungkin kulitnya lebih gelap itu seringkali ditreat berbeda dari teman-teman saya yang orang Jawa atau orang Sumatera atau orang Sulawesi dan lain sebagainya, hanya karena mereka warna kulitnya berbeda, appearance-nya berbeda, jadi langsung dikonotasi oh itu orang jahat karena dia kulitnya gelap. Tapi I feel like in this day and age kita lebih terbuka, pemikiran juga lebih terbuka, wawasan lebih terbuka, lebih gampang akses informasi. Jadi
untuk belajar membiasakan diri untuk melihat perbedaan-perbedaan di masyarakat Indonesia itu udah nggak susah lagi gitu, nggak kayak dulu. Mungkin zaman dulu orang kalau tinggal di daerah terpencil nggak pernah ngelihat orang Papua, ya mereka pasti mikir itu aneh gitu. Tapi sekarang mau tinggal di desa pun kalau ada signal internet, ada bisa nonton TV, itu ngelihat orang yang warnanya beda, yang kepercayaannya beda, yang agamanya beda, itu nggak asing lagi gitu buat mereka gitu. Sudah lebih terbuka ya. Iya, sudah lebih terbuka. Saya ngeliat anak-anak muda sekarang lebih terbuka, lebih ingin berkolaborasi juga, ingin saling membantu sama lain, yang sama-sama punya platform, punya followers, ingin membantu satu sama lain, dan cara untuk kolaborasinya juga sudah lebih banyak sekarang. Jadi tambah optimis aku, Mbak Putu. Dengerin anak muda jadi semangat gue, Mbak. Mbak Yeni, aku loncat ke Mbak Yeni ya, Mbak Yeni. Nanti kita balik lagi loh. Mbak Yeni, selamat datang. Tadi Mbak Yeni udah denger kan suara milenial kita. Ini masa depan Indonesia kayak cerah nih, Mbak Yeni. Mbak Yeni mana ya? Ada. Mbak Yeni, hai. Assalamualaikum, Mbak Yeni. Assalamualaikum, Mbak Yeni. Ya, kedengeran, Mbak? Kedengeran. Mbak Yeni. Mbak Esra, ya. Kalau lihat Instagram Mbak tuh ya seru banget sih. Piknik, makan Sunda. Aku jadi pengen ikutan. Kayaknya cara Mbak membawa harmoni di rumah, membawa optimisme itu cukup mendarat, cukup bisa ditiru gitu ya. Nah tadi Mbak udah denger tuh suaranya Mbak Alia ya, begitu cerah. Jadi menurut Mbak nih, kita gimana nih ke depan Mbak Indonesia Mbak? Mbak Yedi kan punya view, mau dong denger dari view seorang perempuan, dari seorang ibu yang sangat kreatif. Optimisme Mbak apa tentang perbedaan di Indonesia ini ke depan Mbak? Baik, terima kasih. Saya mau nyapa dulu Bu Sylvia dan keluarga ya Mbak ya, kalau boleh ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, mungkin di sini ada yang dari umat agama Hindu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Maharani Indonesia yang sudah membuat acara talk show ini. Bukan talk show, virtual talk show lah, ya. Tetap talk show tapi virtual. Dan telah mengundang kita semua. Terima kasih di sini bisa mendengar langsung apa yang dipaparkan oleh Bu Sylvia beserta putri-putri beliau yang luar biasa, Mbak Shelly dan Alia. Nanti juga akan mendengar. Terima kasih atas soalnya Mbak Esra, Ibu Nyonya Rumah, Maharani. Saya senang kata-kata ininya Nyonya Rumah gitu ya. Gini Mbak, jadi memang keragaman, kalau kami meyakini keragaman itu adalah fitrah kita semua manusia. Memang Tuhan menciptakan kita secara beragam. Dan kalau dari sisi agama Islam sendiri, keragaman itu justru diberikan oleh Tuhan dengan satu maksud, yaitu bahwa kita semua ini harus saling bertaaruf atau saling berkenalan. Ini kalau dari konsep Al-Quran. Jadi keberagaman, kebinekaan itu adalah sebuah anugerah yang memang diberikan dari Yang Maha Kuasa dan dimaksudkan untuk menguatkan kita semua, bukan untuk membuat kita tercerai-berai. Itu dulu prinsip utamanya. Dan ketika kemudian kita menghargai keberagaman sebagai sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa, maka mudah sekali untuk mensikapi hal itu ya, untuk menguatkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kami di rumah, keragaman memang kita perkenalkan kepada anak-anak dari kecil. Keluarga kami cukup homogen dalam artian nggak seperti ibu ya, yang memang keluarganya homogen, ya, tapi sangat mampu mengelola harmonisasi keluarga, ya keluarganya tetap harmonis, keluarganya tetap rukun. Keluarga kami homogen, tetapi ruang lingkup kami sangat heterogen. Mainnya kemana-mana, bermain dengan semua kalangan. Ya, baik heterogenitas itu bukan cuma dari sisi latar belakang agama, namun dari sisi latar belakang kelas sosial, sisi pandangan politik, ya, sisi ideologi dan lain sebagainya. Memang dari kecil kami dibiasakan untuk membuat
untuk berpikir secara merdeka, untuk berpikir secara lebih luas lagi, menghargai berbagai perspektif yang ada, yang semuanya itu dimaksudkan untuk memperkaya kita. Jadi bukan untuk menang-menangan. Kita boleh percaya kepada kebenaran kita, termasuk di dalamnya kebenaran ajaran agama kita, tetapi kita juga percaya bahwa semua orang punya hak untuk percaya pada kebenarannya masing-masing. Itu sikap dasar yang ditanamkan. Kita nggak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti kebenaran yang kita yakini. Nah, problemnya, nih Mbak, salah satu problem yang saya lihat di masyarakat dunia, bukan cuma di Indonesia ya, masyarakat dunia adalah kita ini, terutama umat beragama, itu terlalu baik hati, terlalu ingin menolong umat manusia yang lainnya, ya, untuk mencari jalan kebenaran, untuk bisa masuk surga, ya, untuk bisa terselamatkan, tetapi terselamatkannya dengan cara yang kita yakini. Kita percaya bahwa kalau sholat dengan cara kita, kemudian dibaptis dengan cara kita, atau mengikuti ajaran agama kita, itulah cara menuju surga. Nah, kita didorong oleh keinginan kita harus selamatkan sebanyak mungkin umat surga. Tapi cara nolongnya kadang-kadang dengan cara maksa. Niatnya baik, tapi begitu caranya maksa, ini jadi salah. Nah, itu. Jadi mungkin ini ironis ya, tetapi itu yang saya lihat juga, bahwa ada kadang-kadang orang kemudian bertanya kepada yang lainnya, ada fenomena-fenomena di mana ada kelompok agama yang sangat komit pada ajaran agamanya, ya, punya keinginan luar biasa untuk menyebarkan ajaran agama itu karena ingin menyelamatkan umat sebanyak-banyaknya. Nah, ini mungkin semua agama kita temui lah. Mereka datang ke rumah-rumah, mereka bertanya, apakah sudah bertemu Tuhan? Apakah sudah mengikuti cara kita? Apakah sudah berhijrah dan lain sebagainya? Itu semua dialandasi keinginan untuk membantu orang lain agar terselamatkan. Namun sayangnya dia lupa bahwa semua manusia punya prosesnya masing-masing menuju Tuhannya. Itu tidak bisa dipaksa, itu tidak bisa dilakukan dengan cara menyuruh dia untuk ikut jalan kita, karena semua orang punya prosesnya yang berbeda-beda. Itu kira-kira Mbak awalnya dulu. Luar biasa. Ya, amazing. Senang banget dengan wawasan yang Mbak bagikan kepada kami. Karena ternyata ya Mbak Yeni, wawasan seorang perempuan itu penting banget ya. Semakin luas wawasannya, semakin luaslah dunianya, semakin luaslah hatinya. Ya kan? Makanya Mbak Yeni bilang, walaupun kami di rumah ini cukup nggak berbeda-beda, tetapi mainnya kemana-mana. Ya kan, nolonginnya juga kemana-mana. Aduh, kalau semua perempuan Indonesia kayak gini, jayalah bangsaku ya Mbak Putu ya. Nah ini makanya Mbak Yeni, kami tuh pengen motong-motong video ini nanti untuk kami bagi-bagikan kepada ibu-ibu yang pendek-pendek. Jadi mereka tuh bisa dapat wawasan. Kalau yang ngomong Mbak Yeni kan dia percaya. Atau kalau yang ngomong Esra, siapa kamu katanya gitu kan Mbak gitu. Jadi aku senang banget Mbak Yeni, karena Mbak ini waktunya sangat terbatas. Aku ke Mbak Hening, tapi nanti aku balik lagi. Maaf, ini biasa Mbak, karena saya PKK, ya perempuan kebanyakan kegiatan ya. Jadi begini, harus bagi-bagi waktu, ada meeting lagi, ada ngurusin anak juga gitu. Jadi mohon maaf Ibu Sylvia. Iya. Mbak masih bisa stay sama kita bentar lagi kan? Ya, kalau bisa ya. Masih ada satu pertanyaan. Aku loncat ke Mbak Hening dulu ya Mbak. Boleh. Mbak Hening. Saya sambil ya Mbak, sambil kerja nggak apa-apa. Jadi kalau sekali-sekali lenyap dari layar itu karena lagi kerja. Boleh. Silakan. Lagi push up Mbak, lagi push up. Di rumah aja Mbak Yeni. Kalau Mbak Putih yang hilang dia makan, aku udah tahu. Kalau dia hilang dari layar. Mbak Hening. Mbak Hening, halo. Aku kalau dengar Muhammadiyah itu kayaknya saya salah deh gitu ya. Kalau dengar Muhammadiyah kan kebenaran aku Nasrani. Jadi aku kayak langsung, aduh dia mau nggak ya temenan sama aku gitu loh. Tapi kalau Mbak Hening ini aku baca profilnya ya pernah jadi Humanitarian Forum membawahi 16 organisasi. Kan unik banget dan bahkan sekarang Mbak sangat aktif sebagai kader di Muhammadiyah. Mbak cerita dong kalau Mbak sendiri melihat perbedaan kita, saya Nasrani, Mbak Seli Nasrani, Mbak Yeni Muslim, gimana nih kita Mbak di Indonesia ini supaya harmoni? Mbak Hening, signalnya. Mbak Hening tadi sih bilang memang sinyalnya naik turun, tapi Mbak Heningnya, Mbak Hening mute-nya belum dibuka. Oke,
Iya. Benar. Mana kamu Mbak speaker itu bukan Mbak? Oke. Oke. Nah, Mbak, terima kasih banyak. Boleh nggak aku belakangan setelah ini aku ada tamu? Oh ya udah kita loncat lagi ya, Mbak Bentar Putu. ya. Mbak Putu puterin video kegiatan kita dulu sebentar. Oke. Ya. Kegiatannya itu ada di Ade Loli, jadi aku oper ke Ade Loli untuk jadi host sementara ya. Iya. Kita juga pengen memperlihatkan apa sih yang kami lakukan selama ini di grassroots. Dalam kegiatan-kegiatan kami kebanyakan kepada perempuan yang tidak beruntung. Nah, inilah video kegiatan kami supaya kita bisa saling mengenal buat semua speaker dan sahabat Maharani. Ade Loli silakan, udah jadi host. Boleh diputar videonya. Ini hanya angin kemana akan mengarah, membangun jiwa yang haus cerita, keinginan mengetahui dunia, mengabaikan rasa cinta dalam jiwa. Semua berawal dari mimpi, hanya kita yang bisa mewujudkan. Sampai di mana batasnya pengorbanan, sedang pengabdian tak pernah berhenti. Aksara yang menari di atas awan cukup jelas menuliskan harapan. Memang kenapa bila
paparkan. Ini secupluk aja yang sempat kami abadikan dari beberapa kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih Dek Loli. Kita lanjut lagi Kak Esra. Jangan nangis, Terima kasih. Mbak Putu. Ya, saya sudah siap, Mbak. Nah, Mbak Hening udah siap. Monggo Mbak, ayo. Tadi Ya, pertanyaannya ulang dulu apa Mbak? Boleh diulang dulu. Diulang ya. Jadi sebagai seorang perempuan kader Muhammadiyah ya, saya salut sama Mbak, pernah juga background-nya sebagai humanitarian forum yang membawa 16 organisasi dari berbagai latar belakang agama. Jadi kalau Mbak Hening sendiri melihat perbedaan kita seperti apa? Aku tuh lagi baca tadi Mbak Undang-Undang pasal 29 yang dulu kita apalin tuh waktu di SD, negara menjamin kebebasan untuk beragama bagi semua warga negara. Itu gimana menurut Mbak sebagai seorang salah satu tokoh perempuan Muhammadiyah? Ya, pertama tadi saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hening. Saya di sini mewakili dari Aisyah, salah satu sebuah organisasi perempuan sayapnya Muhammadiyah yang menjadi salah satu organisasi besar seperti halnya yang lain di Indonesia. Nah, kebetulan memang saya dari kecil hidup sangat pluralis ya Mbak. Kebetulan keluarga besar saya dari nenek itu ibu saya 11 bersaudara. Itu tidak semua Muslim, ada yang Katolik, ada yang Kejawen, ada yang Kristen gitu, yang Kristiani gitu. Nah, saya adalah aktivis Muhammadiyah dan Aisyah, dan adik saya adalah aktivis NU. Jadi tadi ada Mbak Yeni itu menjadi aktivis. Nah, kemudian terkait dengan pemahaman Mbak, pemahaman tentang keberagaman. Jadi keberagaman itu adalah sebuah keniscayaan. Keberagaman adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Keberagaman Tuhan itu tadi Mbak Yeni sudah menceritakan kalau Tuhan itu menciptakan keberagaman itu ada maksudnya. Sesuatu yang seragam itu adalah sesuatu yang tidak pernah ada nikmatnya. Sesuatu yang seragam itu adalah sesuatu yang tidak menimbulkan kita untuk semangat untuk berkembang. Sehingga keberagaman yang niscaya ini adalah keberagaman yang dimaknai sebagai sesuatu anugerah. Jangan melihat bahwa keberagaman ini adalah sesuatu yang bukan anugerah, tetapi ini halangan. Nah, konteksnya untuk ini adalah di dalam keberagaman itu maka satu adalah sebagai anugerah, yang kedua adalah sebagai cara agar kita mempunyai kesempatan untuk berbuat baik. Jadi ini adalah satu cara Tuhan memberi ruang kepada kita yang lebih luas agar kita bisa berbuat baik kepada sesama. Nah, yang ketiga ini adalah jalan menuju kalau cerita itu kita cerita adalah jalan menuju surga gitu ya. Jalan menuju surga artinya bahwa kalau di dalam Islam itu kita diminta, kita selalu mendapatkan informasi, kita didoktrin bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Nah, orang hanya akan kelihatan berislam apa enggak kalau dia itu bisa bermanfaat buat sesama. Nah, orang kalau tidak mempunyai makna keberagaman, berarti dia tidak bisa memaknai agamanya secara baik. Nah, di dalam Muhammadiyah 100 tahun yang lalu itu sudah dibahas antara Islam dan Indonesia. Di dalam konteks Indonesia itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga buat kami orang Muhammadiyah, maka menegakkan Indonesia itu adalah jihad. Itu enggak ada cerita kalau orang Muhammadiyah dan Aisyah itu melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam negara kita. Karena dari 100 tahun itu berarti belum merdeka, jauh. Kita akan tahun ini kita akan 75 tahun kan. Itu jauh sebelum itu Muhammadiyah dan Aisyah sudah mendeklar bahwa antara Islam dan keindonesiaan itu adalah tidak bisa dipisahkan. Maka berbuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan itu adalah sebuah jihad. Nah, jadi jihad jangan dimaknain jihad yang kemudian mohon maaf beberapa kelompok kemudian menghakimi orang lain, bukan itu.
Buat kami, jihad adalah menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. Sehingga makanya kalau Bapak Ibu lihat kenapa Muhammadiyah dan Aisyah punya banyak sekolah, punya banyak rumah sakit, punya banyak sekali TK. Kami punya TK lebih dari 10.000. Nah, kami punya sekolah banyak sekali dan kami punya rumah sakit yang lebih dari 300. Rumah sakit, klinik ibu anak, ya banyak sekali. Nah, ini apa? Ini adalah bagian dari jihadnya orang Muhammadiyah untuk berkontribusi kepada negara kita yang bernama Indonesia ini, gitu. Nah, kembali lagi soal keberagaman, ibu-ibu. Saya kenyang bicara keberagaman karena saya 8 tahun ada di namanya Humanitarian Forum Indonesia, sebuah lembaga yang didirikan lintas agama untuk kemanusiaan. Ibu-ibu mungkin pernah dengar kalau di dalam bencana zaman dulu-dulu itu orang rame-rame membawa benderanya masing-masing, organisasinya masing-masing dengan agama. Nah itu nggak boleh. Jadi dalam urusan kemanusiaan itu ada sebuah namanya catatan proletasi, bahwa kita tidak boleh menggunakan agama dan golongan pada saat kita mengerjakan urusan-urusan kemanusiaan. Jadi hati kita itu jangan dihalangin. Ini sekaligus adalah colekan kita kepada para politisi ya Mbak. Kita perempuan coba kita ngingetin para politisi itu untuk tidak membawa benderanya bahkan nama-namanya dalam seluruh urusan kemanusiaan. Urusan kemanusiaan harusnya membawa nilai universal ya, universalism. Ya. Nah, ini. Nah, jadi makanya tadi saya cerita, dulu kita kalau rapat itu kita menyampaikan kepada kita itu masih agak-agak malu-malu. Kalau yang Islam itu ngomong kayak gini kira-kira nyinggung enggak ya sama teman-teman Kristen? Kalau kita ngomong begini nyinggung enggak sama teman-teman Katolik? Nah, padahal Bapak Ibu tahu enggak? Saya di HFI itu waktu itu ada beberapa kan ada Kristen, ada Katolik, ada Islam. Yang Islam itu waktu itu cuman Muhammadiyah sama Dompet Duafa. Cuman 2. Sementara yang Kristen waktu itu banyak. Ada World Vision, ada World Vision Indonesia, ada Habitat for Humanity, ada Yakum Emergency Unit, dan banyak. Dan ternyata bukan hanya Islam yang punya banyak cabang gitu ya. Islam itu ada Muhammadiyah, ada NU, ada apa. Di Kristen juga banyak. Nah kalau Katolik memang saya nggak lihat banyak. Tapi bahwa ini banyak. Ada teman-teman saya waktu masuk pernah ke gereja Baptis. Saya tanya, ini maaf, ini gerejanya beda ya dengan yang kemarin saya datang. Caranya beda Bu sedikit, tapi isinya sama. Jadi saya mulai paham. Tapi tidak ada satupun agama yang tidak menggunakan keberagaman sebagai salah satu pintu untuk berbuat kebaikan. Jadi keniscayaan yang diberikan Tuhan, diberikan Allah kepada kita, itu akan menjadi jalan surga kita untuk berbuat kebajikan. Dan ini adalah keniscayaan yang harus kita bawa. Sekarang kuncinya di mana? Kuncinya adalah perempuan. Wow. Coba ibu-ibu cek di jaringannya masing-masing. Berapa ribu dan berapa juta perempuan yang setiap hari pegang handphone. Isinya itu forward ya ibu-ibu. Biasanya jempol kita ini adalah forward dan forward. Untung kalau itu baik. Kalau itu maki-makian, itu kan sedih. 1 hari itu kita bisa dapat forward yang isinya sama, ya kan? Dan itu berulang kali. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai perempuan itu adalah menjadi garda terdepannya negara. Yes. Kalau negara kita mau rusak, ya kita ini yang rusak. Kalau negara mau kokoh, ya kita ini. Nah, sekarang coba cek. Korupsi itu terjadi latar belakangnya laki-laki yang melakukan itu ada nggak perempuannya? Saya khawatir sebagian adalah itu. Saya khawatir ya Bu, ini nggak nuduh. Cuman kan saya bilang saya khawatir. Nah, jadi terus ini hal yang paling kecil mulai dari perempuan di rumah. Betul. Siapa yang manage rumah tangga? Ibu adalah powerful. Ya. Apalagi di era pandemi ya Bu. Kalau bapak-bapak itu kan kalau nggak biasa ngurusin dapur, dia cuma unak-unuk ke sana kemari gitu. Nah kalau perempuan ini banyak yang bisa dilakukan. Iya.
Dan Betul. kalau perempuan ini cerdas, maka keluarganya akan jadi jauh lebih baik. Yes. Aku jadi ingat perkataan dari pendiri bangsa kita, presiden pertama kita yang mengatakan kalau perempuan itu baik, jayalah bangsa. Tapi kalau perempuan itu buruk, negara pun runtuh. Waduh, makanya Mbak Hening senang banget dengar. Jadi perbedaan adalah anugerah. Tadi juga mengulang dan menekankan kembali pernyataan Mbak Yeni. Ini saya berharap banget kita ibu-ibu di Sahabat Maharani mendengar bahwa inilah perempuan Indonesia yang udah maju tuh kayak gini gitu ya. Jadi aku loncat sebentar ke Ibu Sylvia, Mbak Yeni ya. Bu Sylvia, tadi saya mendengar secara pandangan dari perempuan yang mewakili Islam di Indonesia bahwa perbedaan itu adalah anugerah. Nah, Ibu sendiri sudah menunjukkan bagaimana Ibu dan anak-anak di rumah begitu harmoni. Saya pengen tanya satu pertanyaan. Kenapa Ibu tidak mengajak Bapak untuk menjadi Kristen? Ini saya pengen tahu gitu. Gimana Ibu? Kenapa Ibu? Tadi omongannya Mbak Yeni kan pertanyaannya berat Kak Esra. Enggak apa-apa. Justru itu kenapa Ibu? Gak apa-apa, apa kan bisa jadi karena menghargai atau apa. Bu, kan tadi katanya mau menyelamatkan sebanyak banget orang. Nah ini nih masalahnya dari Ibu gimana menyikapi itu? Terima kasih Ibu Efra. Kenapa saya tidak memaksa Bapak atau Bapak memaksa saya? Karena seperti tadi kita sudah dengar dari Ibu Hening dengan Ibu Yeni, bahwa semua agama mengajarkan yang baik. Dan semua agama mengajarkan masuk surga. Gak ada agama yang mengajarkan kita masuk neraka. Nah, jadi saya juga merasa saya belum sempurna. Nah, kalau saya misalnya saya pakai kekuatan tuh saya paksa suami, anak-anak, terus ada kesalahan, kan saya juga belum sempurna. Jadi bisa gampang melihat kekurangan saya. Dan dia bisa bilang, kamu menuntut saya, tapi kamu sendiri begini. Jadi tunjukkan. Jadi akhirnya saya bilang, toh semua berakhirnya sama, masuk surga. Nah, jadi sekarang silakan dia menjalankan asal yang baik dan yang benar. Saya menjalankan yang baik, yang benar. Saya rasa itu ya sudah Pancasila lah, karena negara kita terdiri dari beberapa agama, adat istiadat, terdiri dari pulau-pulau dan bahasa-bahasa daerah yang beribu-ribu, yang begitu banyak. Itu susah sebetulnya kalau mau disatukan. Itu hanya kemurahan Tuhan bisa bersatu dari Sabang sampai Merauke. Itu berapa kali kan kalau kita melihat berapa kali dari luar mau masuk untuk pecahkan supaya daerah ini merdeka, daerah ini merdeka. Tapi selalu Tuhan tolong bersatu. Nah, kenapa kita yang dalam rumah kecil tidak bisa bersatu, sedangkan yang di luar yang begitu besar terdiri dari beberapa daerah dengan adat istiadat yang beda-beda tapi bisa bersatu. Wow, ujung-ujungnya ketemu di surga ya Bu, kita ya Bu. Amin. Saya bahasannya udah berat banget nih. Tapi ya soalnya kan itu ada di hati Mbak, ya mendingan diomongin di sini, tokonya ada gitu loh daripada kita ngomongin di belakang. Nanti ada lagi pertanyaan saya yang agak berat satu lagi. Tapi kamu dulu. Saya gini, saya tambah sedikit. Tambah dikit Mbak Putu. Boleh silakan. Itu kalau saya dengar dari Ibu Yeni dengan Ibu Hening itu kalau semua orang Indonesia cara berpikirnya sama, terus mendidik kepada anak-anaknya, saya rasa tidak ada terjadi demo lagi. Yes, betul Bu. Teroris juga tidak ada. Itu sebabnya kenapa kami mengundang Ibu, kan? Ya, Mbak Esra, kalau Mbak Sally, Mbak, Bu Hening, Bu Yeni, memang perempuan itu banyak sekali perannya di dalam pembentukan karakter anak-anak. Maka memang benar kalau misalnya semua pemikirannya seperti Ibu Hening, Ibu Yeni,
dan ibu-ibu di sini ya kedepannya Indonesia akan menjadi semakin lebih maju dan semakin lebih terbuka lah kalau melihatnya seperti itu. Ya semoga semua nanti akan seperti itu ya Mbak Esra. Yes. Dan ternyata kita tidak seburuk yang diberitakan di media kan. Dengerin aja, lihat aja di sini perempuan-perempuan Indonesianya luar biasa banget gitu loh. Jadi ya belum tentu seperti yang diberitakan loh. Aslinya tuh yang ini nih karena langsung dari orangnya. Mbak Putu apa? Nggak sabar dia. Pengen nunggu giliran apaan? Pengen. Aku speechless nggak bisa berkata apa-apa. Tapi kita mau santai sejenak. Di Rumah Maharani itu kita mencicipi hidangan masing-masing sebetulnya. Tapi saya mau kasih lihat ini, saya punya makanan yang enak banget ini. Wow. Ini olahan dari Kampung Aridatu. Ini sate buatan Aridatu. Dan Aridatu ini adalah sebuah kampung yang dikelola oleh seorang ibu, Mbak Tati. Mbak Tati ada di sini ya. Hai Mbak Tati. Coba sahabatku ini yo, Mbak Yuku sendiri, Mbak Tati. Hai. Mbak Tati. Halo, maaf. Ini saya sambil keliling beresin rumah, maafkan. Mbak Tati luar biasa karena Mbak Tati dulurku, Mbak. Oh, halo Mbak Ning. Iya Mbak Yu. Alhamdulillah. Mbak Tati itu lagi mempersiapkan mulai besok dia akan opening Kampung Aridatunya dengan 1 putaran di Aridatu. Itu kenapa saya ke sini untuk mencicipi menu-menu Aridatu dan berkunjung. Nah, ini saya lagi ada di maker space-nya Kampung Aridatu. Di sini tempat putrinya bereksperimen ya dengan desainernya, dan kita juga bisa bereksperimen di sini gitu. Dan ini juga saya senang banget, ini menu Aridatu salah satunya, jadi menikmati kebun dengan bahan pangan dan herbal yang ditanam sendiri. Dan kalau saya sih senang banget baca tulisannya Mbak Tati ya, bagaimana segala menu yang disantap ini dan segala yang diolah bisa dipertanggungjawabkan asal usul dan kualitasnya, dan semuanya makanan sehat gitu. Jadi yuk, aku sih pengen dicicipin dikit ya supaya tertarik. Terima kasih Mbak Putu. Enak banget Mbak Tati. Dan nanti Terima saya kasih. akan banyak cerita tentang Kampung Aridatu karena juga ada ruangan penuh warna untuk kita bisa berekspresi apa warna kita hari ini. Dan kita bisa santai-santai untuk menikmati hidangan dari kebun ke kedai. Semuanya ke meja. Dari kebun ke meja. Wow. Nanti saya juga akan buat videonya sendiri ya tentang Kampung Aridatu. Oke Kak Esra, boleh dilanjutkan kembali dan saya boleh ya. Jadi Kampung Aridatu ya Mbak Tati. Terima kasih. Jadi Kampung Aridatu itu sebetulnya rumah ya sahabat Maharani. Ya, bisa jadi ide juga buat semua sahabat Maharani yang punya tanah besar. Ini rumah Kampung Aridatu tuh rumah yang menghidupi rumah. Iya, rumah yang menghidupi rumah. Di dalam rumah itu ada macam-macam kreasi dari anak-anak ya. Dan luar biasa banget mereka mandiri karena sebagai ibu yang udah ditinggal suami ya Mbak Putu ya, ibu kita harus betul-betul mandiri, nanam sayur sendiri, bikin tomat macam-macam, keren banget. Dan rumah itu sekarang, nah coba Mbak Putu, ini dia di rumahnya. Ini ada menunya, wow. Dan dia lagi ada kegiatan 1 putaran di Aridatu sampai tanggal 14 Agustus ya. Jadi ini rumah kan Mbak ya, rumah gitu loh. Ya. Oke, ini dia nih anggota Aridatu dengan anak-anaknya semua dan 1 orang putra. Wow, keren. Luar biasa. Jangan lupa sambelnya enak banget. Saya udah sering pesan. Aduh, terima kasih Mbak Ning. Pedas kapital nih sambelnya nih. Terima kasih. Saya juga nyobain pisang goreng dan wafelnya yang diolah dari tepung, bukan tepung impor ya. Tepung singkong buatan lokal. Ini semuanya. Jadi boleh berkunjung ya Mbak Putu ya, boleh berkunjung ke sana dan siapa tahu dapat inspirasi dan ide dari ibu yang luar biasa ini. Jadi terima kasih Kak Esra. Aku juga pengen ke sana. Ini di BSD, sekitar Bintaro BSD. Iya, ya. Berapa luas tanahnya? Berapa Pak? 2.200. Jadi udah bisa bikin macam-macam ya dengan 2.000. Ya, siapa tahu kan sahabat Maharani punya tanah tuh dapat ide deh jadi bikin kayak gini. Jadi Kampung Aridatu. Aku balik lagi nih, ya nanya lagi ke Mbak Yeni. Mbak Yeni, kalau Mbak siap, aku pengen loncat ke Mbak lagi karena ini waktunya mesti dipakai banget buat belajar, catatan-catatan kita mesti panjang nih ya Loli ya Mbak Putu.
Mbak Yeni udah ada belum ya? Ya udah Mbak. Ya ini masih ada, alhamdulillah. Asik. Ini tuh makasih banget loh buat speaker-speaker kita yang super dahsyat dan mau join sama kita di sini. Mbak Yeni, ini pertanyaan aku agak curhatan hati gitu ya Mbak ya. Kan tadi kan Mbak Hening ada bilang, kita tuh sering kalau ngomong apakah omongan kita itu menyakiti orang lain gitu dan membuat suasana yang tadinya harmonis tuh jadi tersinggung gitu. Tapi ini sih saya cuma mau nanya gitu, dijelasin. Sebetulnya artinya kafir itu apa ya gitu. Saya agak dari tadi pengen nanya, mendingan gue nanya yang canggih gitu. Jadi sebenarnya artinya kafir itu apa ya Mbak Yeni gitu. Biar ibu-ibu nih jangan salah kaprah gitu. Mau dong Mbak dijelasin Mbak. Iya, kafir itu artinya mengingkari Mbak. Oh, oke. Mengingkari. Mungkin Mbak pernah dengar kata kufur nikmat. Nah, itu artinya mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Jadi tidak mengakui. Gitu ya, jadi itu arti paling utamanya. Nah, jadi kalau kafir dalam Islam sendiri itu banyak macam-macam, bukan cuma mengenai orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang diyakini oleh umat Islam, tetapi juga ketika orang mengambil hak orang lain, ya, ketika orang berbuat kerusakan di muka bumi, itu juga orang yang kafir. Gitu. Jadi banyak sekali definisi dari kafir itu sendiri dalam Islam. Nah, sayangnya saat ini lebih banyak dirucutkan untuk hal-hal yang sifatnya teologis saja. Ya, teologis soal syariah saja. Padahal Islam itu luas sekali. Seperti sudah sempat dijelaskan soal jihad juga sama ya. Jihad itu adalah upaya untuk yang paling besar ya, jihadul akbar kalau orang Islam bilang ya, ini jihad utama. Itu adalah melawan hawa nafsu. Kalau cuma sekedar melawan orang yang yang menjahati kita, itu malah jihad kecil. Jadi menahan hawa nafsu, mengendalikan diri, melatih kesabaran diri, itu tuh paling bagus gitu ya Mbak Yeni ya? Ya, itu jihad akbar. Oh, oke. Mbak Putu, tahan hawa nafsu, makan terus itu Mbak Yeni. Tuh. Mbak Putu, hawa nafsu dia makan terus dari tadi Mbak. Kita ngeliatin dia terus makan. Nggak boleh dipisahkan, harus dihabiskan. Jadi aku habiskan dulu. Oke, bukan hawa nafsu. Menarik. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW kembali ke kota Mekah setelah sebelumnya terusir dari sana ya dan diingkari haknya gitu ya kira-kira. Terus itu tentu melalui berbagai macam battles atau pertempuran ya, negosiasi dan lain sebagainya. Akhirnya bisa kembali ke kota Mekah, kota tempat beliau selama ini tinggal gitu ya. Nah, ditanya sama pengikutnya, ini soal jihad, kata Nabi, ya kita perang itu jihad kecil. Ya, kita sekarang justru di sana yaitu yang tadi saya katakan. Jadi kalau perang tadi ya itu jihad kecil banget, tapi begitu manusia diminta untuk menahan diri, untuk melawan hawa nafsu angkara murkanya sendiri, itulah jihad yang paling utama. Gitu kira-kira. Wow. Jadi ternyata jihad yang sangat bagus itu adalah kita melatih diri kita, bukan hanya kayak bertentangan sama orang, itu juga harus jadi jihad. Jadi perlu wawasan seperti ini ya Mbak Yeni ya, dan senang sekali Mbak Yeni bagikan kepada kami sehingga kami juga bisa terbuka gitu loh pikiran kami bahwa sebetulnya ajaran yang sangat bagus, ajaran yang sangat menghargai perbedaan, yang menghargai bahwa perbedaan itu adalah anugerah. Jadi Indonesia tuh kaya banget karena di Indonesia macam-macam nih agamanya. Aku juga sempet sih Mbak berpikirnya gini loh Mbak. Mungkin saya kasih gambaran sedikit, secara Kristiani sendiri sebetulnya di dalam Alkitab dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi sebenarnya saya tidak bisa milih-milih, mau selamatin apa, nggak bisa, karena itu udah, kalau saya dikatakan tuh ada anugerahnya sendiri. Jadi dia menjadi warna ini, dia menjadi warna ini, itu adalah kasih karunia dari dia sendiri. Jadi inilah yang wawasan-wawasan seperti ini supaya kita jangan memaksakan kehendak kita yang tadi Mbak Yeni menjadi satu concern Mbak Yeni juga untuk menghargai orang lain. Terima kasih ya Mbak ya untuk sharingnya. Aku juga pengen nanya satu lagi nih ke Mbak Yeni. Ini karena saya juga penggemar dan sangat menghormati Pak Gus Dur. Apa sih pelajaran Bapak yang paling Mbak inget sampai hari ini? Bagi dong kita 2 aja.
ajaran dari Bapak yang buat Mbak Yeni itu kayak salah satu dalil yang menjadi pegangan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas, gitu ya. Itu artinya orang yang paling beruntung gitu, yang paling baik ya, orang yang paling khair, yang paling baik, paling mulia, itu adalah orang yang punya kegunaan bagi orang lain. Orang yang bermanfaat. Yes. Si Mbak Putu sering ngajarin saya itu Mbak. Bermanfaat katanya. Iya, jadi manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bermanfaat. Ini yang jadi pegangan kita. Ini ajaran utamanya Bapak. Jadi kita hidup itu sebisa mungkin ada manfaatnya bagi orang lain. Kalau ada orang susah ya dibantu. Kalau ada orang yang terzalimi yang dibela. Kalau ada orang tersakiti dihibur, dibela haknya. Jadi dari situ saja kemudian sangat mudah untuk bersikap menjadi anti diskriminatif, untuk bersikap membela keragaman, memastikan bahwa tidak ada tyranny of majority over minority gitu ya. Jadi tidak ada mayoritas kemudian menjadi tirani atas kelompok-kelompok minoritas ya. Apapun kelompok mayoritasnya. Bisa mayoritas agama, bisa mayoritas ekonomi, ya, bisa mayoritas sosial, kesukuan dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau kita lihat di dunia sekarang, memang ada tendensi seperti itu. Ada gejala di mana kelompok mayoritas kemudian cenderung memaksakan kehendaknya kepada kelompok-kelompok minoritas. Ini terjadi di negara-negara yang kehidupan warganya lebih homogen, bukan lebih homogen ya, heterogenitasnya mungkin tidak terlalu beragam sekali gitu ya. Nah, kalau kita lihat Black Lives Matter itu juga sebetulnya terjemahan dari itu. Nah, bahwa ada tirani mayoritas. Namun, yang tidak disadari kalau masyarakat Amerika adalah secara demografis, orang kulit putih, white Anglo-Saxon Protestan di Amerika, itu sekarang sudah hampir menjadi minoritas justru. Lebih banyak orang kulit berwarna, apalagi sekarang lebih banyak anak-anak. Asia lagi, children. Untuk children itu mayoritasnya justru dari ras non kulit putih. Wow. Ras non kulit putih Protestan. Wow. Nah, jadi apa namanya? Tapi di sana kebijakannya, kemudian kelompok ras dan satu kelompok ras atas kelompok lainnya. Ada namanya racial profiling dan lain sebagainya, di mana orang dilihat profilnya seperti apa, kemudian dari situlah diperlakukannya berbeda. Kalau rasnya kulit hitam, maka kalau masuk ke toko agak dicurigain. Kalau di jalan dicurigain akan bikin onar dan lain sebagainya. Itu yang namanya racial profiling. Nah, kita harus bersyukur bahwa di Indonesia kita tidak seperti itu. Walaupun kita punya banyak tantangan, kita punya banyak hambatan gitu ya. Namun secara legal formal konstitusi kita menjamin ya, dan itu tercermin ya dalam konstitusi yang menghargai semua hak semua warga apapun latar belakang agama, suku dan lain sebagainya. Itu juga kemudian translate gitu ya ke dalam attitude juga bangsa kita. Jadi White Foundation, yayasan saya sering sekali membuat survei. Salah satunya adalah pertanyaan mengenai keragaman, mengenai level intoleransi, mengenai level radikalisme dan lain sebagainya. Itu bisa diunduh di website kita whitefoundation.org. White Foundation ya. Whitefoundation.org. Ya, White Foundation. Ada survei mengenai misalnya ya berapa banyak sih orang yang memiliki pemimpin non Muslim di Indonesia. Itu semua ada datanya di sana. Gitu. Saya nggak mau bagi biar pada download sendiri aja. Iya, biar penasaran, Mbak. Ada ya di situ ya. Wow, keren banget. Kapan itu panjang nanti boleh di ini nanti. Iya, boleh ya. Next time Mbak Yeni sharing lagi sama kita ya, jelasin apa sih yang udah didapat dari White Foundation. Terus sebelum kita pindah nih Mbak, Mbak sharing dong optimisme Mbak tentang Indonesia ke depan. Kan kemarin Mbak Putu juga kita sama teman-teman di keuangan udah sharing nih, ternyata kita udah mulai minus ya. Mbak Yeni sendiri melihat ini sebagai perempuan bagaimana ke depan Mbak? Paling tidak ibu-ibu di sini sahabat Maharani bisa dengar your faith, your optimism for our country. Mbak, please. Iya. Pertama-tama saya mau apresiasi ibu-ibu di Maharani dengan berbagai macam program sosialnya yang tadi dilakukan luar biasa sekali, dan nggak pakai teori macam-macam, langsung turun ke masyarakat
dengan berbekal keragaman juga membantu masyarakat juga dari kelompok-kelompok yang beragam. Itu luar biasa sekali, dan ini adalah salah satu kekuatan kita. Salah satu pilar yang membuat bangsa Indonesia sampai sekarang mungkin tidak separah bangsa-bangsa lain atau misalnya bangsa-bangsa yang sekarang banyak berkonflik adalah kekuatan masyarakat sipilnya. Yes. Civil society di Indonesia sangat kuat. Gotong royong ya Mbak? Ada gotong royong ya Mbak? Betul. Kelompok sipil inilah yang mengisi ruang-ruang yang tidak bisa diisi oleh pemerintah. Kelompok sipil inilah yang punya banyak inisiatif yang kemudian menciptakan kohesi sosial di tengah-tengah masyarakat. Wow. Nah, jadi kalau makin banyak orang terpanggil untuk melakukan kebaikan, ya, itu menurut saya masa depan Indonesia akan jauh lebih cerah lagi. Yeay. Saya optimis soal itu. Yes. Nah, kalau kita bicara Mbak tadi ngomong mungkin ibu-ibu ada banyak yang nggak mengerti gitu ya. Tapi sebetulnya begitu kita dampingi, kita mendapati wisdom yang luar biasa lagi, yang sangat luar biasa, terutama di tingkat akar rumput. Ya. Ini pengalaman kami dari yayasan kami ya di White Foundation itu. Kapan-kapan mungkin kita bisa bikin gerakan bareng. Mau Mbak. Alhamdulillah, kita bergandeng tangan ya Mbak. Ya Mbak, pokoknya kalau akar rumput bawa kami aja Mbak. Kami udah biasa tidur-tidur di rumput soalnya Mbak. Oke, asal jangan merumput ya Mbak. Nggak apa-apa kan merumput piknik itu loh, kayak Mbak Yeni ada rumputnya di belakang rumah kan. Kirain lagi dia Mbak pengen jalan-jalan bareng Mbak Yeni kayaknya. Kami punya ini Mbak, saya mau cerita sedikit. Kami punya program namanya Peace Village atau Desa Damai. Ini program kami bersama UN Women. UN Women ini adalah badan PBB yang paling bontot ya, baru berdirinya, belum terlalu lama gitu ya. Kalau UNICEF, UNESCO kan semua udah dengar. Nah, UN Women ini baru ya. Kita punya program namanya Peace Village, ada di 30 desa pada saat ini di Jawa gitu. Yang tujuannya adalah untuk membangun kohesi sosial dan resiliensi di tingkat akar rumput. Dengan menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan ekonomi, ya, pelatihan ekonomi, pemberian akses permodalan, lalu memberikan pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya ya untuk menguatkan ketahanan ekonomi para ibu-ibu. Yang kedua adalah pelatihan tentang toleransi di tingkat akar rumput. Lalu memfasilitasi desa tersebut untuk menciptakan mekanisme penyelesaian konflik di daerahnya. Lalu pelatihan untuk menghargai keragaman, pelatihan untuk menghargai perbedaan dan juga menghargai terutama adalah penghormatan. Nah, yang ketiga pilarnya adalah penguatan perempuan, Mbak. Penguatan peran perempuan. Perempuan lebih mengerti haknya. Nah, jadi mereka kita berikan pelatihan. Nah, itu menarik sekali. Jadi kalau celutukan-celutukan ibu-ibu itu ada yang misalnya awalnya bilang begini, kita nggak tahu ya kalau perempuan tuh punya hak gitu. Nah, ibu yang sama ini kemudian beberapa setahun kemudian berusaha untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Wow. Jadi ada lonjakan perilaku yang begitu drastis. Iya. Gitu. Ya? Nah, jadi ibu-ibu ini kita fasilitasi untuk lebih mengerti haknya dan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Dana desa 1 miliar ini mau diapain ya Pak Kades? Bisa enggak sebagian dialokasikan untuk program-program agar menguatkan gizi balita misalnya? Bisa enggak desa itu punya fasilitas internet gratis, ada modem yang bisa diakses anak-anak sehingga bisa sekolah ketika masa pandemi. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi di desa-desa damai kita, Mbak, sekarang ini anak-anak bisa belajar online karena memang internetnya disediakan oleh desa. Sudah ada timbul kesadaran semacam itu. Wow. Gitu. Nah, ini yang kita lakukan dan begitu di-empower ibu-ibu ini luar biasa. Berubah ya. Luar biasa. Dan dari mereka lah kita belajar mengenai kegigihan. Dari mereka lah kita belajar mengenai perjuangan. Nah, jadi kalau kita sebagai orang yang lebih educated, kita sebagai orang yang punya privilege secara ekonomi dan lain sebagainya, secara sosial, kemudian bisa bersinergi dengan ibu-ibu di akar rumput yang punya kegigihan dan daya juang, inilah modal besar kita bagi Indonesia untuk mewujudkan mimpi besar menjadi negara yang jauh lebih maju lagi. Kira-kira gitu, Mbak.
Baik Mbak Yeni, baik. Wow, berasa banget fire-nya nih, berasa banget passion-nya. Aku jadi semangat. Jangan pindah ke negara lain ya, kita harus tetap membangun Indonesia. Indonesia mau kemana Mbak? Nggak ada soto Mbak di negara lain, ngapain? Nggak ada tempe goreng juga Mbak Yeni. Ini cuma tempe goreng Mbak Yeni, tempe bongkrek. Nggak ada singkong, aku lagi makan singkong di sini. Jadi Mbak Esra, suami saya dulu pernah tinggal di Itali. Terus kangen telur asin. Dia berusaha membuat sendiri, itu kan butuh waktu lama berbulan-bulan untuk bikinnya karena mesti dipendem dulu. Ketika udah hampir jadi sama hostnya, rumahnya dibuang karena dipikir sampah, bau sekali. Kasihan banget. Aduh. Nggak tahu enak sekali itu ya Bu Yeni, pakai nasi panas sama ikan teri. Semangat Mbak Yeni. Iya nih, semangat banget jadinya. Aku tuh pengen nanya Mbak Alia nih ya, generasi muda kita ya. Mbak, tadi kan penjelasan Mbak Yeni dan Mbak Hening tuh udah luar biasa banget ya. Mbak Alia sendiri, apa optimisme Anda sebagai generasi muda tentang Indonesia kita? Optimis banget dong, karena di era zaman sekarang aku ngelihat kayak jadi anak muda tuh ada benefit tapi ada challenge-nya juga, karena aku ngerasa terutama di kalangan aku, anak-anak yang aktif di organisasi, di komunitas, di politik juga, itu pressure-nya tuh cukup besar, karena anak-anak muda kayaknya karena dari pimpinan-pimpinan negara juga lagi ngedorong banget si generasi millennials ini, jadi kita tuh ngerasa pressure-nya kayak oke, kita anak muda terus harus sukses dari usia muda. Nah, walaupun itu memang sudah di-achieve sama banyak anak-anak, banyak orang, banyak anak-anak muda yang sekarang jadi CEO perusahaan sendiri atau perusahaan luar negeri, banyak yang menduduk di pemerintah, di legislatif maupun di eksekutif. And even though that is possible, tetapi itu membuat standar buat anak muda tuh tinggi banget gitu loh. Kayak lu di usia 30 tuh udah harus karirnya udah sukses, harus ini, harus itu. Kayak pressure-nya dan Tunggu Mbak Lia. Jadi itu pressure ya buat anak muda? Itu pressure kan banget. Saya ibu-ibu nih, saya ibu-ibu di rumah juga ada anak muda. Jadi nasihat apa sih yang sebenarnya anak muda pengen denger dari ibu-ibu kayak kita gini? Kalau buat aku bisa ngasih nasihat ke teman-teman, aku juga belum ngerasa. Soalnya gini Mbak Alia, kalau aku malah gini, makanya lihat tuh Tokopedia berapa tuh udah jadi CEO kan, makanya kamu jangan main-main terus, itu tambah bikin stres ya. Bisa dibilang. Jadi kayak aku juga belum ngerasa sampai titik di mana aku sukses. Tetapi banyak orang di luar bisa yang udah menganggap aku tuh udah sampai situ, walaupun realitanya itu masih jauh dari situ. Nah, tetapi mungkin kalau aku bisa kasih tips atau kayak tips buat ibu-ibu. Tips. Menurut aku sih kayak santai aja ya, kayak namanya kita semua itu sukses pada waktunya masing-masing. Orang ada timingnya. Kayak banyak anak-anak muda yang sukses sekarang, tetapi belum tentu dia bisa memaintain standar itu sampai di usia yang lebih tua, ya kan? Jadi ada orang yang mungkin di atasnya tuh pas sekarang, tapi nanti tambah tua nggak selalu di atas lah gitu. Jadi ibu-ibu sekarang santai, ya kan? Santai aja. Relax mom gitu ya. Kalau anakku bilang santuy Bun gitu. Kalau di sini punya anak-anak yang kerjaannya main game itu nggak apa-apa, karena aku mau kasih tahu aja, e-sports itu benar-benar penghasilannya gede banget. Banyak mas-mas yang dulu tukang jual sate sama kerja di Indomaret, sekarang penghasilannya bisa puluhan ratusan juta dari main game. Terus kalau scrolling Instagram benefitnya apa? Kalau scrolling doang nggak ada, tapi mungkin kalau bisa bikin konten, jadi content creator, seperti yang tadi Mbak Yeni juga bilang, jadi manusia yang bermanfaat, saling mengedukasikan satu sama lain, itu lebih ada benefitnya, karena di situ selain kita ada educational benefit ke teman-teman, tapi kita juga bisa potensi menghasilkan penghasilan buat diri kita sendiri. Jadi scrolling doang ya nggak bagus, tapi harus ada suatu hal yang diproduce lah.
Ya, jadi ibu-ibu sahabat Maharani, please relax ya. Anak-anak muda udah stres karena 20 tahun dapat jadi CEO kan, sampai jadi udah asisten menteri aja, ini belum dianggap sukses. Aduh, maafkan kami ya, maafkan kami. Nanti kita minta maaf sama anak-anak kita di rumah. Mbak Hening, aku loncat lagi ya. Loncat lagi ke Mbak Hening nih terakhir ya, optimisme Mbak apa untuk Indonesia, Mbak? Di tengah situasi yang tidak menentu ini, nasihat Mbak untuk kami perempuan Indonesia apa? Apakah masa depan kita cerah? Masa depan tergantung kita. Dan kalau kita melihatnya itu positif, itu akan positif. Dan kalau kita melihatnya itu tidak baik, ya itu tidak akan baik. Prasangka ya? Itu prasangka. Ya, prasangka. Sehingga powernya adalah di saya, Mbak, dan semua perempuan Indonesia. Di kita-kita. Ya, jadi jadi kalau Mbak Hening sendiri, bagaimana cara Mbak membangun pemikiran yang optimis tentang masa depan? Apa yang Mbak lakukan? Oke, jadi sebenarnya bangunan positif itu adalah dimulai dari kita sendiri. Dari yang dilakukan adalah saya membangun optimisme dari saya, mulai saya sendiri. Salam hormat Mbak Yeni, salam. Saya dulu lama dengan Gus Dur ketika saya jadi jurnalis di Tiras, saya bersama Cak Duki, Mbak Yeni, dan saya adalah orang yang selalu dengan Gus Dur, sampai saya dibilang kalau anaknya Gus Dur di kantor ya saya gitu. Saya sangat mengikuti selama hampir 2 tahun dengan beliau. Saya sering nebeng chipnya, Mbak. Sering nebeng di chipnya beliau. Nah, Mbak, optimisme dari saya optimis, Mbak, kalau lihat berbagai negara kita hampir semua sudah mulai berjatuhan, dan insya Allah selama negara kita itu rakyatnya dan kita masih bergotong royong, kok saya optimis. Jiwa orang Indonesia untuk menolong itu jauh lebih hebat daripada siapapun negara, siapapun orang di berbagai negara ya. Jadi kita ini nggak pernah tega ngelihat orang lain sakit, nggak pernah tega ngelihat orang lain celaka, nggak pernah tega ngelihat orang lain menderita. Jadi tangan-tangan orang Indonesia itu adalah tangan-tangan untuk menolong. Kalau dia tidak bisa menolong, sungguh itu bukan orang Indonesia. Karena nilai dan value-nya orang Indonesia itu adalah membantu sesama dan gotong royong. Dan ini dari jauh sebelum kita lahir sebenarnya. Nah, apa nilai atau value inilah yang kemudian harus terus-menerus didengungkan. Menjadi kaum milenial boleh, tetapi menjadi kaum milenial yang tidak mengerti sejarah, tidak mengerti tentang nilai, value, wisdom, itu masih sangat kurang. Sehingga kitalah para perempuan, generasi-generasi untuk mengedukasi bahwa masa depan itu ada dalam genggaman kita semua, terutama anak-anak muda yang mengerti tentang basis lokal. Mereka mengerti tentang wisdom, mengerti tentang kearifan. Kalau dia dinyatakan hebat, berbagai lulusan luar negeri dengan stempel, dengan gelar yang luar biasa, tentu kita bangga. Dan saya harus bangga kalau kita punya anak-anak seperti itu. Namun, itu tidak lengkap kalau tidak dilengkapi dengan pengetahuan dan pemahaman wisdom of Indonesia. Kamu tuh Indonesia ada nggak merah putih dalam darah lo? Ayo. Coba cek, lu ngerti nggak bahwa kalian itu punya merah putih di setiap langkah? Mbak, saya adalah bekerja banyak sekali di lembaga internasional. Saya pernah di UNDP 7 tahun. Saya pernah bekerja menjadi country representatifnya sebuah lembaga Katolik yang ada di Swiss dan saya ditempatkan di Palu. Saya sering menjadi konsultannya ADB, World Bank. Tanpa kita meletakkan merah putih dalam darah kita, kita akan menjadi boneka. Dan berapa banyak boneka yang ada di negara kita bekerja atas nama Indonesia. Nah, ini penting. Anak-anak muda pahami bahwa Indonesia as a value itu luar biasa. Jadi misalnya, kalian membuat analisis tentang Indonesia, misalnya tentang bencana. Coba analisis tentang bencana. Ini digunakan untuk apa? Kalau itu digunakan untuk mencari utang misalnya, kamu harus hati-hati mengeluarkan data ini, karena data ini bisa berbahaya hanya untuk utang saja. Tapi harus dilihat ini untuk apa? Untuk kesejahteraankah?
untuk membantu mereka yang kekurangan kah? Nah, jadi nilai gotong royong, banyak, saya pikir banyak ya, di semua daerah itu value-nya itu sangat dalam. Betul. Tadi aja kita dengar di rumah Ibu Sylvia 300 nasi sehari itu kan nggak ada yang nyuruh kan pasti itu ya. Jadi emang luar biasa ini contoh-contoh. Jadi gini, kalau kita, saya punya tagline selama COVID ini, lakukan yang bisa, berikan yang kita punya. Lakukan yang bisa, berikan yang kita punya. Wow, thank you banget. Lakukan yang bisa. Jadi gini, yang kita bisa ternyata apa? Ngasih masker 5, kasih. Iya. Yang kita bisa apa? Yang kita bisa adalah tidak sharing informasi negatif. Ingat ya tangan kita. Betul. Yang kita bisa apa? Mendoakan. Jangan forward, delete ya. Nah, mendoakan. Yang kita bisa apa? Diam diri di rumah. Dan tidak membuat teman-teman kita yang medis, dokter untuk bekerja lebih keras. Kasihan kan? Mereka juga punya keluarga. Jadi lakukan yang bisa. Yes, terima kasih Mbak. Kalau kita nggak melakukan yang bisa dan lakukan yang bisa, itu akan bergandeng tangan. Saya ingat banget, saya kebetulan pada pandemi, saya biasanya tinggal di Jogja, namun pada saat pandemi saya saya biasanya di Jakarta, masa pandemi saya tinggal di Jogja. Karena kantor saya bilang waktu itu adalah go out from Jogja sementara. Nah, dari Jakarta sementara. Nah, kami di Jogja. Nah, kami kemudian membangun komunitas. Teman-teman ada yang punya benih, membantu benih, ada yang kami ada namanya cantelan. Cantelan itu kita taruh sayuran di pinggir jalan, deretan, dari yang kecil sampai dari yang besar. Bisa, betul. Jadi yang dari bisa. kecil dulu. Kerjakan yang bisa, jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti, jangan tunggu kaya, jangan tunggu nanti. Kerjakan yang bisa. Nah, sekarang ada mentor saya tuh bilangnya begini, dream big, start small, do it now. Ya, so terima kasih Mbak Hening untuk sharingnya. Terima kasih optimis untuk Indonesia. Yes, terima kasih untuk Mbak Sally, juga untuk Mbak Lia, Mbak Yeni. Aduh, ini perempuan Indonesia ternyata keren banget ya. Sangat worldwide, sangat maju. Indonesia pasti maju. Mbak Putu, aku kayaknya udah selesai. Catatanku udah banyak. Nanti saya lapor ya sama kamu. Kamu mau ngapain lagi sekarang, Mbak? Silakan, saya serahkan waktu dan tempat kepada nyonya rumah kita. Putu Anggra ini. Kebetulan sudah selesai, kita juga sudah jam 3. Tapi tadi ada yang punya menu enak juga di rumahnya, Mbak Sally. Jadi mau show kue. Ya mana dong kuenya? Itu anaknya Mbak Sally hebat banget loh bikin kue. Mau dong kayak mana? Iya, tapi tadi udah keburu habis semua dijual. Tadi belum sempat di show. Jadi anakku tuh iseng, dia suka masak kan Mbak Esra. Jadi karena dia lagi nunggu kuliahnya baru mulai online nanti akhir Agustus. Ya salah satunya saya mensupport dia dengan ayolah daripada yang tadi Mbak Alia bilang kan, kalau cuma scrolling Instagram gak ada gunanya, cuma pamer-pamer foto gak ada gunanya, yuk kita bikin sesuatu yang bagus, sesuatu yang berguna. Jadi kesenangannya dia masak-masak itu dia buat kue cookies dengan temennya berdua, cookies dan puding dia jual di Instagram. Ya lumayan, puji Tuhan. Kerja seminggu 2 kali. Tapi tiap kali itu laku, ya sudah. Jadi saya kelupaan kemarin untuk menyisakan satu buat saya show. Nggak usah Mbak, nggak usah kebenaran habis. Jadi bagus banget. Ntar boleh dong dikirimin ke speaker kita. Ke speaker aja. Nanti speakernya kan Tante Yeni kan makan di hashtag keren loh. Ya, kalau di like di IG story ya ibu-ibu ya nanti saya kayak Ibu Esra dan Ibu Nek dan semuanya. Senang Jakarta. Di masa pandemi ini memang tiba-tiba banyak yang kreatif luar biasa. Itulah kenapa perempuan Indonesia itu bisa beradaptasi dengan berbagai situasi ya. Kita diberikan kekuatan itu. Itu juga kenapa Rumah Maharani di setiap kita ngobrol-ngobrol santai, wow cerita Maharani, kita selipin nih hasil-hasil. Bentar Mbak Putu, itu ada pertanyaan Mbak Putu, Mbak Sally tolong dijawab IG-nya apa katanya jadi bisa dibaca. Lanjut Mbak Putu. Di chat aja ya. Iya. Lanjut Mbak Putu. Ya, di chat ya. Jadi nanti juga Mbak Sally bisa juga tunjukin di Rumah Maharani berikutnya. Jadi Rumah Maharani ada tiap minggu, kita akan menyapa sahabat-sahabat dan mengundang sahabat-sahabat untuk mampir ke Rumah Maharani untuk kita berbagi bersama dan saling menguatkan. Sekarang sudah jam 3, tapi karena ini kita masih semangat kemerdekaan, saya ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat. Kak Esra mau nyanyi ya? Nggak jadi, udah speechless. Nggak jadi nyanyi, udah speechless. Saya udah speechless. Tadi kan kita mau nyanyi
Padamu Negeri bersama untuk menutup Maharani sore hari ini. Kita nyanyi padahal Kak Esra itu jago loh main gitar. Saya udah siapin teksnya. Saya pamit dulu ya Mbak Putu. Iya Mbak Yeni. Mohon izin ini ada briefing sekolah anak ini jadi udah harus terus ke tempat lain ngurusin anaknya masih Sehat-sehat Mbak. Bye-bye Mbak, thank you banget. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kita juga tutup juga, mau tutup juga acara sore hari ini. Nyonya harusnya foto dulu dong. Nyonya foto dulu, ya foto dulu. Kita foto dari dulu, foto dulu jadi foto dari dulu. Saya ingat sejarah jadi foto dari dulu. Dan kita dimulai dari rumah ya. Ayo boleh dibuka yang masih tertutup bisa dibuka, kita foto bareng ya. Sambil bersenandung Padamu Negeri dong, Kak Esra tanpa musik gak apa-apa. Iya boleh. Padamu Negeri kami Padamu Negeri kami Padamu Negeri. Di acara Maharani berikutnya. Selamat sore buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Good Money Mbak Tia, terima kasih selalu meliput kegiatan. Sama-sama. Makasih Mbak Esra. Makasih Mbak Tia. Ya. Good Money. Makasih Nyonya, makasih Mbak Esra, Makasih Mbak Hening. Makasih Mbak Hening. Makasih Mbak Esra. Tambahin